Kelihatan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami. Nah, perkenalkan, nama saya Jota Priyanti dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting teman-teman, yaitu peran keluarga dalam pendidikan Al-Quran. Tentunya saya tidak sendiri ya, saya ditemani oleh narasumber dari pendidikan fisika. Halo, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sada Ciraloka. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih atas undangannya Jatuh Aprianti, di mana saya ini menjadi narasumber. Oke, kita langsung aja ya. Nah, menurut Ailsa ini, menurut kamu tuh seberapa penting sih peran keluarga dalam pendidikan Al-Quran bagi anak? Menurut saya sih sangat penting sekali ya. Keluarga memiliki peran yang sangat penting karena keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenal oleh anak-anak. Dari keluarga, anak mulai belajar nih, belajar berbicara, berkata, bersikap, sopan santun, dan memiliki nilai-nilai yang termasuk belajar agama. Betul sekali. Berarti pendidikan Al-Quran ini nggak hanya sebagai tanggung jawab sekolah atau guru ya? Betul sekali ya tuh. Sekolah dan guru itu hanya tugasnya itu membantu proses pembelajaran saja, tetapi keluarga tetaplah sangat penting dan sangat menjadi dasar utama di mana anak-anak lebih mudah meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya di rumah. Contohnya seperti apa tuh? Kalau misalnya contohnya itu ketika orang tua rutin membaca Al-Quran, anak-anak jadi suka ikut membaca bersama-sama ya kan. Nah, anak akan terbiasa melihat hal tersebut dan lama-kelamaan juga akan tertarik untuk mengikuti pembelajaran Al-Quran tersebut. Oh, jadi keteladanan orang tua itu sangat berpengaruh ya bagi peran keluarga ini. Iya, karena adanya orang tua yang sibuk, kalau misalnya ada orang tua yang sibuk bekerja sehingga merasa sulit meluangkan waktunya untuk anak-anaknya. Udah nggak usah. Iya, karena anak cenderung belajar dari kebiasaan mereka yang setiap hari melihat dan mendengar nasihat-nasihat orang tua tersebut. Nah, jadi kadang kan ada orang tua nih yang sibuk bekerja sehingga merasa sulit untuk meluangkan waktunya untuk mendampingi anak belajar Al-Quran. Menurut kamu tuh gimana sih? Menurut saya, yang paling penting adalah konsisten, yang dimana tidak harus lama, cukup meluangkan waktunya beberapa menit saja untuk anak-anaknya untuk membaca Al-Quran bersama-sama di dalam keluarganya. Oke, benar. Jadi selain itu, apalagi yang bisa kita lakukan untuk keluarga yang mendukung pendidikan Al-Quran? Keluarga juga bisa menciptakan suasana rumah yang nyaman dan islami, seperti membiasakan sholat berjamaah, puasa bersama-sama, terus memutar murotal Al-Quran, atau memberikan apresiasi kepada anak ketika dia bisa menghafal surat-surat Al-Quran. Oh, kalau anaknya misalnya merasa bosan belajar Al-Quran, apa yang sebaiknya kita lakukan? Orang tua sebaiknya menggunakan cara yang menyenangkan dan tidak memaksa anaknya, misalnya belajar sambil bermain, terus memberi pujian kepada anaknya, memberi apresiasi berupa hadiah atau Al-Quran baru, terus atau menceritakan kisah-kisah Nabi yang lebih tertarik agar lebih tertarik belajar Al-Quran. Oke, menarik sekali ya teman-teman pembahasannya. Jadi memang keluarga ini memiliki sangat pengaruh besar dalam membentuk kebiasaan dan kecintaan anak terhadap Al-Quran. Betul sekali gitu, karena pendidikan Al-Quran itu bukan hanya tentang belajar saja, tetapi kita juga harus memahami karakteristiknya anak dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ailsa, tidak terasa kita sudah sampai di akhir podcast ini. Mungkin ada pesan singkat untuk para pendengar? Pesan saya, mari kita mulai belajar Al-Quran, membiasakan diri dekat dengan Al-Quran, membiasakan beribadah secara rutin agar dekat dengan Allah SWT, dan dengan pendidikan Al-Quran yang baik di rumah, insya Allah akan terbentuk generasi yang beriman dan berakhlak baik. Masya Allah, terima kasih banyak Ailsa atas waktunya dan pembahasannya hari ini. Sama-sama Jatuh, semoga bermanfaat pada semuanya nih ya. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami ini. Saya Jatuh Priyanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.